Pemirsa masih di IDX Season Closing dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana pemirsa pada sesi pertama Kamis 18 Januari, saham-saham properti terpantau bergerak mix di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Sementara itu di sisi lain, analis menilai sektor properti cukup prospektif di tahun 2024 didorong oleh stimulus suku bunga acuan, berlanjutnya insentif PPN dari pemerintah dan meningkatnya daya beli masyarakat. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,65% ke 7.247 pada akhir perdagangan sesi 1 Kamis 18 Januari 2024. Sebanyak 231 saham naik, 261 saham turun, dan 250 saham stagnan. 6 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 5 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku yang naik 2,91%, sektor infrastruktur naik 0,89%, dan sektor kesehatan naik 0,88%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor energi yang turun 0,81% dan sektor transportasi turun 0,68%. Pada sesi 1 18 Januari, saham-saham properti terpantau bergerak mix. Sejumlah saham properti membukukan penguatan diantaranya SSIA naik 1,58%, saham LPKR menguat 1,22%, serta saham SMRA dan CTRA yang menguat 0,87% dan 0,82%. Adapun sejumlah saham properti lainnya melemah, yakni saham PWON terkoreksi 0,92%, saham ASRI turun 1,21%, dan saham APLN turun 2,31%. Sektor properti mendapatkan angin segar dari Bank Indonesia yang menahan suku bunga di level 6% pada awal tahun 2024. Berdasarkan tesis investasi, ada dua sentimen yang dapat mendorong harga properti sehingga menarik saat ini, yakni soal kebijakan suku bunga dan insentif pajak. Hari ini kita putuskan suku bunga BI rate tetap, karena masih melihat on and off-nya yang global tadi. Ya. Dan tentu saja dengan arah-arah ke depan, ya tentu saja sekali lagi saya sampaikan ruang penurunan suku bunga BI rate ke depan masih tetap akan ada kan? Apa kriterianya? Satu, seberapa cepat penguatan nilai tukar rupiah. Sementara itu di sisi lain, kenaikan pajak hiburan baru-baru ini dinilai membebankan sektor properti dan mal. Sebelumnya di akhir perdagangan Rabu 17 Januari 2024, saham-saham sektor properti dan mal mengalami penurunan. Meski demikian, analis pasar modal melihat kinerja emiten sektor properti tahun 2024 diperkirakan akan jauh lebih baik setelah menghadapi tantangan berat di tahun 2023. Kinerja sektor properti di 2024 diyakini akan lebih baik dengan beberapa sentimen pendorong. Pertama, berlanjutnya stimulus diskon PPN dari pemerintah. Kedua, potensi terjadinya pelonggaran kebijakan suku bunga global dan domestik. Ketiga, terkendalinya inflasi yang berpotensi menumbuhkan daya beli dengan target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah di atas 5%. Berbagai sumber, IDX Channel.